Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan perkuliahan daring karena ini agak ringan ya materinya. Kita daring saja dan bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun insya Allah. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat, Firisa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Kamran sehat? Alhamdulillah sehat. Hiaro sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nisa? Sehat, Nisa? Sehat Pak. Oke. Raul, kamu lagi di mana itu? Kayak lagi di pasar. Di toko kok. Lagi jualan, Raul. Masih mute, Raul. Ya Pak, lagi jualan Pak. Kamu punya toko? Kerja Pak. Toko baju ya? Pakan kucing Pak. Apa? Toko pet shop pakan kucing. Oh, pet shop. Kamu Ya. Jangan salah makan nanti ya. Baik, kawan-kawan, hari ini kita akan diskusi tentang salah satu tema di resolusi konflik, penyelesaian konflik yang disebut dengan apa kawan-kawan? Negosiasi ya. Oke. Sebenarnya data negosiasi dalam konteks apa? Dalam konteks jual beli. Yang bilang tadi? Firisa Pak. Bisa. Kayak misalkan lagi di pasar gitu Pak. Terus kita lagi mau beli barang, mau beli sayur. Terus nanti harganya naik, kita mungkin bisa nego antara pembeli sama pedagangnya gitu Pak. Dalam jual beli sayur? Iya Pak. Misalkan dalam jual beli di pasar gitu Pak. Jual beli ya. Tapi kan di situ nggak ada tulisan nego, Firisa. Biasanya dalam jual beli kendaraan ya, properti ya. Misalnya Firisa mau jual mobil lamanya, dijual 180 juta, di bawahnya nego. Apa makna nego di situ, Firisa? Dalam konteks jual beli? Berarti itu Pak. Untuk memenuhi kesepakatan bersama Pak. Bukan, dalam konteks jual beli itu loh. 180 juta nego. Artinya? Masih bisa ditawar. Berarti Oh. Nah, iya. Masih bisa ditawar kan? Bisa kurang. Itu ya. Itu ya, Eda. Kamran. Itu kan dari kata negosiasi, Raul, Yaro, Farah. Kalau ada tulisan mobil dijual 180 juta, makna sebenarnya apa toh? Kalau sudah kalian cari makna negosiasi kemarin, semalam. Makna sebenarnya apa toh? Kita kan makna konvensionalnya bisa nawar ya. Padahal makna aslinya bukan itu loh teman-teman. Apa teman-teman? Pria. Ini Pak, kayak menyelesaikan masalah gitu Pak. Bukan, dalam konteks jual beli dulu. Yang tadi itu loh, dijual mobil 180 juta. Di bawahnya ada tulisan nego. Selain bisa kurang tadi, mana aslinya sebetulnya bukan bisa kurang ya. Makna pemahaman kita bersama itu. Mana aslinya adalah Kerjasama Pak. kerjasama ya. Setelah tahu makna negosiasi. Masa Pak? Gimana? Perundingan? Makna aslinya Anda, kalau saya misalnya ya, dijual mobil saya 100 juta. Garis miring di bawahnya ada nego. Maknanya saya jual barang itu tanpa perantara orang ketiga.
Betul kan? Langsung. Tidak ada calo. Nah, itu mana dasarnya? Karena dalam pengertian negosiasi sebagai resolusi konflik kan begitu toh? Penyelesaian masalah secara langsung kan? Oke. Itu ya, tapi itu sudah jadi mana umum kita bahwa nego itu bisa kurang, padahal mana aslinya kan itu ya teman-teman, kan itu. Baiklah, ada 3 hal yang saya minta teman-teman buat catatan dan nanti diserahkan. Apa itu negosiasi sebagai teknik resolusi konflik atau penyelesaian konflik, penyelesaian masalah. Yang kedua, prinsip-prinsipnya, dan yang ketiga bagaimana negosiasi yang efektif itu macam mana? Karena ada negosiasi yang tidak efektif. Oke. Sekarang dari pengertian dulu. Apa pengertian negosiasi, Firisa? Suatu bentuk interaksi sosial, Pak, antara satu dengan yang lain yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan bersama, Pak, atau memperoleh keuntungan dua belah pihak. Kesepakatan bersama, keuntungan dua belah pihak ya? Iya, Pak. Oke. Kamran, apa pengertian negosiasi? Intinya perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama, Pak. Perundingan untuk mencapai kesepakatan ya, sama. Ya. Bersama. Oke. Satu lagi. Raul mana menghilang? Oh, lagi ada pembeli mungkin Raul. Farah dulu, Farah. Apa makna negosiasi, Farah? Negosiasi itu proses perundingan atau tawar-menawar untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan antara kedua belah pihak tersebut. Proses perundingan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut. Kesepakatan yang memuaskan antara kedua belah pihak ya. Oke, sip. Sekarang apa prinsip negosiasi? Sebutkan salah satunya. Pria, yang kamu catat apa? Ini Pak, persuasi. Persuasif. Aida? Ya, Pak, memiliki tujuan. Tujuan. Oh, maksudnya gimana? Dari yang saya baca, setiap negosiasi kan memiliki tujuan yang dicapai, kan, yang perlu dicapai, Pak. Gitu. Iya, tujuannya apa? Bedanya Ya, beda dengan penyelesaian masalah di pengadilan, toh? Betul, tujuannya apa? Ya, untuk ini mencapai ini, Pak, keinginan kedua belah pihak ini. Kedua pihak ya, keinginan kedua pihak. Bahasa lainnya apa, Aida? Tujuan dari negosiasi itu win-win solution ya, bukan win-lose solution. Kalau di pengadilan pasti terjadi win-lose solution kan? Oke. 3 prinsip ini, Farid. Fatur Rahman, catatanmu apa? Transparansi, Pak. Transparansi. Kayak keuangan ini. Transparansi ya, Farid. Dian, Diarwa Amah, apa prinsip lain? Kamu malah hilang. Lu? Nugi. Puji dulu, Puji. Puji. Menggunakan langkah yang sistematis 3P, persiapan, penyidikan, dan pengajuan. Persiapan, sistematis. Apalagi? Persiapan, penyidikan, pengajuan, Pak. Oh, penyidikan pengajuan. Waduh, kayak investigasi ini ya. Ja'far, apalagi prinsip dalam bernegosiasi? Akuntabilitas, Pak. Wah, kayak KPK kamu, kayak BPK. Akuntabilitas. Ya, Anissa, apa prinsip negosiasi? Dilakukan lebih dari satu pihak, Pak.
Lebih satu pihak. Yalah. Lebih dari satu pihak. Pastilah. Masa sendirian? Gimana, Bang? Oke, terima kasih. Bagaimana negosiasi yang efektif, Nugi? Satu. Nugi? Masih mute, Nugi. Oke. Negosiasi yang efektif, Pak. Lah iya, mana Nugi? Yang efektif macam mana? Nugi, Anda dengar suara saya? Hei. Ya, dengar deh. Dengar Pak. Ya, apa? Gimana? Biar negosiasi itu efektif. Jadikan negosiasi sebagai percakapan ringan. Percakapan ringan. Sebuah argumen. Percakapan ringan dengan argumen. Oke. Anggia. Menemukan persamaan antara kedua belah pihak. Oke, temukan persamaan. Pentingan ya. Persamaan. Iya. Siapa lagi? Ridwan. Dina mana Dina tadi ngomong? Dina? Ya, Pak. Ya. Apa Ridwan? Dina satu, Ridwan satu. Saya, Pak. Iya, Ridwanullah. Kamu belum buat catatanmu? Namanya belum di Kalau Saya kira di lupa di-mute, belum dihidupin. Dina dulu, apa Dina? Menjadi penanya yang baik. Pendengar yang baik. Penanya dan pendengar yang baik. Penanya, pendengar yang baik. Oke, berarti gitu maksudnya. Oke deh. Ridwan apa Ridwan? Memberikan solusi sesuai kesepakatan bersama, Pak. Solusi bersama. Siapa yang belum lagi? Ayu, apa Ayu? Menemukan jalan tengah, Pak. Oh, jalan tengah. Jalan tengah antara dua pihak. Siapa lagi yang belum ditanya nih? Yang usul? Ya Roh, kamu malah menghilang di atas genteng. Itu genteng apa sofa? Iya, Pak. Apa? Bentar, Efektif. Pak, lupa. Hah? Kamu kerja loh. Negosiasi yang efektif macam mana? Halo. Hilang. Baik. Apa? Bersikap profesional, Pak. Dari mana negosiasi profesional? Saya catat profesional. Oke. Ya, Roamah. Baik. Ini dia beberapa inventaris jawaban dari teman-teman. Negosiasi adalah interaksi sosial, maaf kalau kurang, kesepakatan bersama antar dua pihak ya. Kemudian perundingan untuk kesepakatan bersama, kemudian proses perundingan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua pihak. Prinsipnya katanya persuasif, nggak boleh mengancam ya. Tujuannya menguntungkan kedua belah pihak, transparansi, kata Farid, persiapan, penyidikan, pengajuan sistematis, kata Puji, ada akuntabilitas, kata Ja'far, lebih dari satu pihak. Siapa tadi? Anissa ya? Tentulah Anissa, kalau negosiasi lebih dari satu pihak, sendiri ya bilang bukan negosiasi. Negosiasi efektif, kata Nugi, percakapan dianggap ringan dengan argumen, kata Anggia, temukan persamaan, kata Ridwan, solusi bersama, kata Dina, jadilah penanya dan pendengar yang baik, kata Ayu, cari jalan tengah, kata Hiaroh, profesional. Kalau profesional itu udah profesi dong. Itu ya. Baik. Ada yang mau menambahkan? Yang oke? Saya, Pak. Apa, Ambar? Mau menambahkan yang mana, Mbak? Yang cara negosiasi yang efektif tadi. Apa?
melakukan riset terlebih dahulu. Melakukan? Riset terlebih dahulu. Oh, riset dulu. Riset apa ini? Ya. Memahami Ya, akar misalnya persoalan. mengenai harga atau ya. Nah, berarti memahami akar persoalan sebenarnya ya. Nah, istilahnya ada Iya, itu. Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat teman-teman, jempol. Oke, good. Berarti sudah pada meringkas ya. Nanti dikumpulin. Baik, teman-teman. Ada lagi tambahan yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Ya, oke Pak. Apa bagian mana? Menambahkan yang negosiasi efektif. Gimana harus bagaimana toh biar negosiasi itu efektif? Memberikan jeda di setiap percakapan masing-masing antara kedua memberikan pihak. jeda, ya, nggak nyerocos gitu. Iya Pak. Ya, apa maksud jedamu itu? Coffee break atau bagaimana? Ya memberikan ruang untuk berbicara gitu. Salah satu ruang bicara untuk pihak lain ya. Oke, ada yang lain? Dan tentu teman-teman, negosiasi ini kan salah satu teknik penyelesaian konflik baik interpersonal antara satu orang dengan yang lain maupun interkomunal antara satu masyarakat dengan masyarakat lain yang dilakukan di luar pengadilan kan, out of court, out of trial, out of judgment, di luar pengadilan. Walaupun sebetulnya di pengadilan-pengadilan formal negosiasi dipakai untuk tahap sebelum akhir ya kawan-kawan. Biasanya hakim sebelum memutuskan keputusan, misalnya ada kasus perceraian antara A dan B, biasanya pengadilan memberi satu step yaitu negosiasi antara kedua pihak apakah mau lanjut cerai dengan putusan atau mungkin ada proposal-proposal, ada syarat-syarat yang memungkinkan tidak jadi cerai. Misalnya. Ada ya negosiasi, mediasi bahkan ya ditengahi ya ada mediasi, ada negosiasi. Nah itu dia tetap menjadi unsur penting dalam sebuah resolusi konflik baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, untuk saat ini kita akan bicara negosiasi sebagai salah satu teknik penyelesaian konflik di luar pengadilan yang sifatnya interkomunal antar kelompok masyarakat. Walaupun sebetulnya bisa juga interpersonal ya antara satu individu dengan individu lainnya. Oke, itu poinnya ya. Sekali lagi, resolusi konflik yang kita negosiasi yang kita diskusikan adalah salah satu teknik penyelesaian konflik di luar pengadilan dan bersifat interkomunal, bersifat antar komunitas sosial karena mata kuliahnya resolusi konflik sosial kan, dan bersifat keagamaan pula. Nah, kawan-kawan semua, sudah kelihatan? Belum. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Betul, Pak. Baik, inilah diskusi kita pada kesempatan ini ya, teman-teman. Negosiasi itu yang tadi sudah teman-teman artikan sebagai apa? Interaksi untuk mencari kesepakatan, perundingan untuk kesepakatan bersama, proses perundingan untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan, kata teman Anda itu. Oke, itu dia. Nah, kawan-kawan, so basically negotiation is in two or more parties in attempt to reach a compromise. Apa compromise dalam bahasa teman-teman tadi? Kompromi, Pak. Bukan, dalam bahasa teman-teman tadi. Itu terjemahannya, Raul. Kesepakatan, teman-teman bilang tadi ya. Apalagi? Solusi bersama kan? Jalan tengah, toh? Itu bahasa teman-teman toh? Kemudian persamaan. Nah, ini kompromis. Kepentingan bersama, kesepakatan,
jalan tengah, kemudian solusi bersama kata Ridwan, temuan bersama kata Anggi, jalan tengah kata Ayu, kesepakatan kata Firisa, Kamran dan Farah. Kemudian ini ada transparansi, akuntabilitas, nah, ini kawan-kawan ya. Prinsipnya harus persuasif kata Pria. Itu dia intinya. Interchange between two parties, saling tukar kepentingan, pengalaman, pandangan antara dua atau lebih. Nah, kawan-kawan tadi masih terjebak dalam dua pihak bertikai ya, berkonflik. Padahal ada konflik yang melibatkan lebih dari dua. Konflik apa teman-teman dan melibatkan Indonesia sekarang? Konflik apa? Minyak goreng mungkin, Pak. Minyak goreng, Pak. Oh enggak, minyak goreng bukan konflik, itu penzoliman itu kepada rakyat. BBM itu bukan konflik, itu penzoliman itu. Berkonflik ini antara 3 bahkan 4 pihak. Laut Cina Selatan, masih ingat kawan? Mana aja yang memperebutkan Laut Cina Selatan? Laut Natuna, perairan Natuna, Pak, Cina Selatan. Siapa yang memperebutkan? Cina Indonesia, Pak. 1 Indonesia, 2 sebelah timur Tiongkok. Filipina. Tiongkok utara dong. Mau gini buta peta. Timur Filipina, selatan Indonesia, barat Vietnam. Gitu, selalu kita berkonflik kan dengan Vietnam masalah nelayan ikan karena ada satu area yang sama-sama diklaim. Kata Indonesia itu wilayah Indonesia. Kata Vietnam itu wilayah kami berhak. Kata Cina apalagi, Pak, negara superpower ini. Itu mengerahkan kapal perangnya kan untuk melindungi nelayan-nelayannya kan. Kapal penjaga kita kalah cepat dengan kapal nelayan mereka. Gimana? Saya sudah lihat sendiri teman-teman di Natuna ya, karena alhamdulillah sudah ke Natuna. Kapal-kapal berseliweran kelihatan tuh. Saya klaim. Itu 4. Jadi tidak hanya poin saya adalah poin kita semua adalah bahwa konflik itu bisa betul ya Anissa, masa satu pihak saja berkonflik. Kamu itu ya berkonflik intrapersonal itu kalau hanya dirimu saja ya Anissa. Lebih dari 1. Ya. Itu bukan jawaban. Oke. Ada 2, 3 bahkan 4. Kalau konflik Ukraina itu banyak sekali ya teman-teman. NATO itu berapa anggota? Amerika, Uni Eropa secara umum, Rusia, Ukraina sendiri agar tetap masuk, agar bisa masuk ke NATO. Konfliknya luas sekali dan panjang ya sejak 2014-2013. Oke. Apakah suara saya terdengar, Nugi? Teman-teman? Firisa, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Takutnya tidak terdengar ngomong sendiri gitu loh. Itu deh. To reach a compromise. Kemudian juga negotiation is at the core of most alternative dispute resolution processes. Walaupun melalui mediasi, arbitrasi misalnya ya, ada kan teknik lain yaitu arbitrasi, ada teknik mediasi, ada konsiliasi. Negosiasi tetap merupakan step itu, bagian dari step-step itu ya, bagian dari salah satu step bermediasi, berkonsiliasi, berarbitrasi, karena ada arbitrasi, ada konsiliasi teman-teman. Kalau teman-teman search ya, hukum orang hukum itu. Nah, negosiasi adalah core-nya. Ya tentu bermediasi perlu keterampilan negosiasi kan? Berkonsiliasi perlu keterampilan negosiasi juga. Berarbitrasi perlu keterampilan negosiasi. Berpengadilan, bertrial, court. Negosiasi yang handal. Itu dia. Oke, good. Kemudian, traditionally
Definisinya negotiations occurs directly. Nah, ini teman-teman yang teman-teman lupa. Jadi memang untuk mencapai perundingan untuk mencapai kesepakatan, proses perundingan untuk mencapai kesepakatan secara langsung, directly between two parties, neutral third party. Ini yang penting. Dua poin ini ya. Perundingan untuk mencapai kesepakatan iya. Yang pertama ini directly secara langsung, dan yang kedua does not involve a neutral third party. Maka dalam konteks jual beli tadi, mana aslinya teman-teman? 120 juta nego, itu teman-teman bisa beli barang itu secara langsung kepada pemilik dan tanpa melibatkan calo. Jadi kalau tertulis 180 juta, makna kita bisa ditawar tetap ya. Bisa diganggu-gugat ya Firisa itu. Ya, tapi Anda jangan nanti ceramahi mereka, hei Pak, kalau negosiasi itu gini, nggak usah. Kita cukup tahu aja ya teman-teman bahwa negosiasi mana aslinya tanpa ada calo, bisa langsung. Oke, mana itu berkembang. Oke, ini dia. Ini ya poinnya, secara langsung, direct, dan juga does not involve third party. Mediator kan, third party itu, atau konsiliator kan, atau arbitrator. Nah, itu gantilah. Oke, good. Nah, gimana teman-teman prinsip negosiasi itu di buku punya saya, Fisher dan W. Urey, itu dikatakan pertama, baik kita bernegosiasi secara interpersonal, separate the people from the problem. Nah, maknanya gimana? Kalau Nugi punya masalah dengan Raul masalah utang dan jadi konflik, penyelesaian masalah utang, problem, jangan ke orangnya. Ah, dasar Raul orang Sunda. Wow, jangan ke orang, not to people, tapi to problem. Maka kata siapa tadi? Kata Aida, ada bertujuan untuk bisa menyelesaikan apa yang menguntungkan kedua pihak. Nah, itu dia. Oke. Itu ya. Adapun kalau jadi negosiator satu kelompok atau ada masalah dengan pasangan nanti, ya fokusnya ke masalahnya, apa yang mau diselesaikan, jangan ke orangnya. Kalau ke orangnya nanti ke etnik, ke agama, malah tidak selesai masalah ya. Oke. Fokus on interest, not position. Sama ya. Fokus ke masalahnya, ke kepentingan bersama. Kata siapa tadi? Kepentingan bersama. Bukan pada posisi. Jadi kalau Anda bermasalah dengan saya, misalnya senggolan kendaraan, ya selesaikannya interest. Dan saya jangan gunakan posisi. Kamu itu mahasiswa saya dosen kamu. Kalau kamu tidak ganti kerugian saya, kamu tidak akan lulus semua mata kuliah yang saya ampu. Nah, itu bukan negosiasi yang baik. Karena menekankan posisi, ya toh? Masalahnya kan senggolan kendaraan, interest, not position. Sering kan? Ada konflik antara dua belah pihak, antara satu orang dengan orang lain, fokusnya ke posisi. Waduh, dia anak bupati ya. Nah, itu ke posisi. Wah, kita gak usah lah, biar aja dia anak bupati ya. Nah, itu ke position, bukan ke interest. Itu ke interest. Oke, yang ketiga, invent option for mutual gain. Tadi kata teman-teman apa? Jalan tengah ya, yang sama-sama saling menguntungkan. Opsi-opsi for mutual gain, sama-sama menguntungkan ya. Memuaskan, kesepakatan yang memuaskan, kata Farah. Itu mungkin bisa dicapai ya dalam negosiasi, atau mungkin tidak. Karena untuk misalnya Nugi konflik sama Kamran karena suatu hal. Karena untuk harmoni sosial, mewakili kelompoknya ya Nugi ya, bukan Nuginya. Misalnya masyarakat Nugi dengan masyarakat Kamran konflik itu. Untuk demi harmoni sosial ke depan, mungkin saja Nugi mundur 2 langkah kan? Oke, kita mengalah gitu. Kamran berarti maju ke depan. Mungkin begitu, mungkin tidak saling memuaskan dulu, tetapi yang ditemui adalah kesepakatan bersama. Dengan mundurnya itu disepakati, mundur 2 langkah.
Dalam konteks konflik kelompok parkir begitu loh, Mas, Mbak. Ya, 1 meter itu jadi rebutan kan? Akhirnya ada yang mundur, ada yang maju. Karena bukan 1 meternya kan? 1 meter itu untuk kelompok parkir sehari itu bisa 1 juta, 2 juta kan? Berapa ratus motor bisa parkir di situ. Kalau Anda paling cuma 1 meter kok dikonflikkan gitu, sampai ada yang meninggal. Oh, itu masalah fulus, itu bukan masalah 1 meternya ya. Oke. Itu dia. Sip. Nah, itu teman-teman. Even option for mutual gain. Ya, kalian jadi mau negosiator atau mewakili kelompoknya, pastikan dicari opsi-opsi yang memungkinkan kedua belah pihak saling untung, saling puas, kata Parah. Insist on objective kriteria. Itu dia. Kita harus menemukan kriteria-kriteria objektif. Jangan posisi tadi. Kepentingan bersama. Tujuan utama kan? Oke. Kemudian, know your best alternative to a negotiated agreement. Oke, kesepakatan negosiasi ini pastikan merupakan alternatif terbaik. Bukan terbaik, tapi best alternatif. Karena nggak ada yang sangat memuaskan semua pihak, tapi alternatif terbaik. Dalam istilah resolusi konflik ada istilah BATNA, teman-teman. Di S2 saya dapat ini, BATNA ya. Oke, tidak jadi fokus kita. Nah, gimana negosiasi yang efektif? Yang pertama, tadi kata Anda apa ya? Apa tadi? Jadilah pendengar yang baik. Siapa tadi? Jeda. Dengarkan orang kalau bicara, katanya. Penanya dan pendengar yang baik, kata Dina. Nah, percakapan ringan, kata Nugi. Ini dia. Conduct self-ethically. Oke. Jadi sewaktu bernegosiasi, pastikan akan efektif negosiasi itu kalau setiap orang bersikap etis. Mau mendengarkan, mau menjeda, kata Anda kan. Mau mencari titik temu, mau berargumentasi, tidak tikit or lip, tidak pokok. Wah, kalau sudah pokok itu sudah tidak efektif. Oke, mau berargumentasi, mau mencari jalan tengah, riset dulu, kata Anda. Oke, dan yang kedua, maximize settlement for client. Maksimalkan, upayakan untuk mencapai kesepakatan atau untuk mengakomodir kesepakatan lawan ya, kesepakatan yang berkonflik dengan kita. Yang ketiga, get a fair settlement. Oke, settlement ini kesepakatan mungkin. Upayakan se-fair mungkin. Karena nggak ada yang fair betul ya, se-fair mungkin. Kemudian needs client needs, sama temukan kepentingan klien, gali supaya bisa mendapatkan settlement ini. Dan bisa mendapatkan settlement yang fair. Itu dia. Sama dengan pasangan Anda ya. Saya dengan pasangan itu, teman-teman, harus mengalah. Kalau enggak, bubar itu. Anda juga nanti dengan pasangan akan begitu. Pasti. Saya harus sering-sering meletakkan diri saya selevel dengan pasangan saya. Di rumah. Nggak bisa segala sesuatu saya harus di level saya, nggak bisa dalam kehidupan berkeluarga. Itu Nugi, Ayu, Kamran, Anissa, Farah, Puji, Aida, Pirisa, Hiaro, Priya. Anda mungkin nanti akan berpasangan dengan siapa yang gitu ya, yang Anda harus sering-sering meletakkan diri Anda selevel dengan pasangan. Nggak bisa Anda paksakan, oh level saya seperti ini loh, di kampus seperti ini, udah riset segini. Sekian kali mau dibawa dalam persoalan keluarga, kan bubrah. Ya harus pandai-pandai meletakkan diri Anda selevel pasangan Anda. Oke, kalau nggak pandai bernegosiasi, wah bubrah ya. Ini client needs. Oke, jadi kita pun dalam bernegosiasi dituntut untuk mencari, menjumpai, menemukan atau kebutuhan klien kita itu. Untuk menemukan ini kan, settlement ini ya. Untuk mendapatkan settlement yang fair ini. Nah, yang kelima, does not use threat.
Jangan mengancam. Gak ada orang yang suka diancam. Kira-kira teman-teman, orang yang suka berbohong, senang gak dibohongi? Halo? Ya, Pak. Orang yang suka berbohong, suka nggak dibohongi kira-kira? Enggak, Pak. Enggak. Penipu, suka nggak ditipu? Enggak juga. Pencuri nggak suka dicuri loh. Walaupun dia pencuri, nanti kalau dicuri nggak suka. Ya, maka orang yang suka mengancam pun nggak suka diancam. Apalagi kita yang tidak mengancam. Maka jangan sekali-kali dalam bernegosiasi mengancam. Kalau tidak, saya bom atom. Wah, bom atom, bom obor. Negosiasi Rusia Ukraina kan udah beberapa kali ini ya, sudah di Belarusia, sudah di daerah mana, sekarang terakhir di Turki. Ya, itu belum efektif karena ada unsur take it or leave it. Karena Rusia ingin kamu nggak usah gabung NATO, kamu nggak usah gabung Uni Eropa, yang itu dibutuhkan oleh Ukraina kan. Deadlock terus. Mungkin itu dalam taraf tertentu bisa digambarkan sebagai using threat, mengancam, menekan ya, tuntutan ya namanya juga ya. Willing to share information. Nah, negosiasi akan efektif kalau semua pihak tidak menyembunyikan perasaannya, pikirannya, keinginannya, needs-nya, berterus terang gitu. Nah, adapun nanti dengan pasangan harus berterus terang, pengennya kayak mana toh? Betul loh teman-teman, dengan pasangan itu nggak bisa Anda ingin bebas dari perselisihan dengan pasangan. Kalau tidak pandai bernegosiasi, menyelesaikan masalah. Diam itu, iya menyelesaikan masalah. Tapi sementara, akar persoalannya nggak terselesaikan. Coba Anda dengan kakak bertengkar, terus saling diam. Mungkin itu resolusi konflik sementara toh? Dengan kakak dengan adik. Tapi menyelesaikan akar persoalan? Dengan diam? Teman-teman, tidak kan? Apalagi kalau konfliknya satu orang, ya Anissa ya. Anissa, lebih dari satu orang ya Anissa ya. Itu dia. So, kita bisa lihat teman-teman. Negosiasi tidak efektif kalau ini dia. Kalau dominating, kalau satu pihak mendominasi, forceful, attacking, menyerang. Pokok kalau udah pokok wah itu nggak bisa orang ini bernegosiasi. Negosiasi memerlukan keterampilan interpersonal yang bagus ya, kepribadian yang bagus, kesabaran yang bagus, mau mendengarkan kata Anda tadi, mau mendengarkan orang, mau berbicara tadi secara etik ya, sopan gitu, berargumen, tidak asal ngomong. Nah itu dia. Kemudian irritating. Apa irritating? Iritasi apa teman-teman iritasi? Kalau iritasi rasanya apa? Pedih kan? Pedih, Pak. Nah, maka irritating itu membuat pedih orang. Apa? Membuli ya. Menyakiti perasaan orang, irritating. Nah, dalam negosiasi nggak boleh menyakiti. Tidak akan efektif. Gubrak, nggak akan ketemu settlement tadi. Tidak akan ketemu fair settlement tadi, tidak akan ketemu client needs. Make unreasonable opening demand, bluffs. Use take it or leave it, aggressive. Misalnya Nugi suatu waktu, misalnya ya, karena foto Nugi itu ini di samping saya ini kameranya. Atau Nugi sama pria nih, senggolan motor di parkiran. Terus yang salah Nugi misalnya, karena memang nabrak, karena punya pria sudah di situ. Terus pria bilang, Nugi, kamu harus ganti motor saya. Padahal cuma gores gitu misalnya, ambruk. Motor saya dengan nomor polisi yang sama, dengan tahun yang sama, dengan kilometer yang sama, jam 12 ini juga. Kalau enggak, saya undang semua teman saya di Papringan. Nah, di orang Papringan misalnya, Nugi pendatang. Nah, itu
tidak bisa menjadi negosiator yang sukses. Karena membuat argumen yang tidak masuk di akal kan? Tidak masuk di akal. Itu mengancam itu. Itu ya. Kenapa Ridwan ngantuk kok? Oke, good. Oke, headstrong. Apa headstrong? Keras kepala, rigid kayak tadi ya, egotistical. Wah, ini nggak akan bisa menjadi negosiator ya, nggak bisa bernegosiasi efektif, sia-sia. Arogan, wah, uninterest orang lain, kepentingan orang lain, intolerant, hostile, itu menjadikan negosiasi tidak akan efektif. Use straight, mengancam, siapapun nggak suka diancam, gitu. Yang hanya boleh mengancam kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah, kata Allah kan, kalau enggak lain syakartum, bersyukurlah, la azidanakum wa lain kafartum, kata Allah, kalau kalian kafir terhadap nikmat-nikmatku, sesungguhnya nikmatku pedih, kata Allah. Hanya Allah yang boleh mengancam kita ya. Enggak ada yang lain. Oke. Nah, teman-teman, ada yang ketemu step-step negosiasi? Yang pertama tadi kata kawan ada menambar. Harus riset dulu. Nah, mungkin bahasanya di sini ya. Riset dulu itu dalam bernegosiasi ada step orientation and positioning. Masalah konflik kita dengan kelompok itu. Kemudian positioning. Kita benarnya masalah ini, kesalahan kita mana tuh, kebenaran kita di mana. Itu ya. Belum bernegosiasi, masih stage 1. Stage 2 kata Nugi tadi berargumen. Willing to share the information kan? Berargumen secara etik tadi, tidak menyela, tadi memberi jeda, kata kawan ada akuntabilitasnya tadi siapa ini? Transparansi, persuasif ya, kata pria harus persuasif ya, berargumentasi. Stage 3 emergence and crisis. Tentu setelah berargumentasi ada yang harus maju, ada yang harus mundur, dan itu menyebabkan krisis kan? Berarti kita kalah dong. Padahal dalam negosiasi bukan kalah menang, tapi mundur sebentar untuk kebutuhan kepentingan bersama. Dan yang terakhir agreement dan final breakdown. Mungkin kawan-kawan dalam bernegosiasi ada fakta penandatanganan perjanjian damai misalnya kan? Ada kan? Nah ini dia. Jadi ini dia orientasi step-stepnya dengan rincian-rincian ini teman-teman. Oke. Nah, ini dia rinciannya. Gimana toh orientation ini? Opposing attorney begin dealing with each other. Jadi kemudian relationship are defined and established. Walaupun begitu, opposing attorney dalam bernegosiasi teman-teman mohon diingat, relationship itu tetap diutamakan dan dibangun. Tetap dibangun, oke? Itu dalam orientasi. Jadi tujuannya tadi kata Aida, tetap tujuan utamanya menyelesaikan masalah dalam bingkai relationship ini, oke? Bukan permusuhan. Gimana positioning? Negotiators talk primarily about strength and merit, kayak saya bilang tadi ya, of their side of the case. Kemudian negotiator work to establish their opening position, sama. Gimana tuh kita ini, posisi kita di kasus ini? Secara historik benarnya gimana toh? Secara hukum gimana toh? Oke. Each side creates the illusion, mencoba membayangkan bagaimana penyelesaiannya gitu. Kira-kira kita akan terima penyelesaian seperti ini. Oke. Yang terakhir, time span of this phase usually measured in months and years. Ini kata teman kita Ambar. Ini namanya riset dulu ya. Kata Hiaro ini proporsional. Oke. Yang kedua, posisi yang kedua tadi argumentation ya. Each side seek to present its case in the strategically most favorable light. Untuk yang saling menguntungkan ini, mencoba untuk mencari solusi untuk saling menguntungkan. Each side to discover the real position of other. Kita posisi di mana, yang lain di mana, while trying to avoid disclosing its own real position. Oke, issues become more clearly defined. Persoalannya dicoba untuk
diperjelas. Kemudian strength and weakness of each side become more apparent, semakin nampak ya kelebihan kekuatan dan kelompok masing-masing. Artinya dalam suatu negosiasi satu kelompok memiliki kekuatan tertentu dan juga kelemahan tertentu, kelompok lain juga sama, sehingga yang ditemukan adalah persamaan. The real position of others, mengurangi, discover and reduce the real position. Berpikir tidak di ideal gitu loh. Kalau Nugi sama siapa tadi konflik ingin 50-50, sangat mungkin menjadi 45-55. Yang menghindarkan the ideal kan. Each side's expectation about what can be obtained in the case undergoes substantial. Ini yang penting, substantial change ini ya, teman-teman. Itu dia. Nanti boleh bertanya. Concessions are made by one or both side. Baru bisa dirumuskan. Nah, ini dia krisis ya teman-teman. Tentu kita sewaktu mengambil keputusan, dan ini keputusan komunal, akan terjadi emergency, krisis. Benar nggak sih keputusan ini? Wah, jangan-jangan begini. Wah, jangan-jangan begini. Oke? Makanya negotiators come under pressure of approaching deadlines. Kemudian juga each side realize that one or both of them must make major concession, present new alternatives, or admit deadlock and resolve trial. Jadi sangat mungkin kawan-kawan ketika deadlock negosiasi tidak terlalu berhasil, tapi kalau deadlock bisa ke pengadilan ini, resort to trial. Oke lah, kita tidak bisa mencapai kesepakatan, mungkin kita bisa ke pengadilan, atau kita naikkan ke mediasi misalnya. Ada yang menengahi, atau arbitrasi, atau konsiliasi. Oke. Yang ketiga, each side seeks and give clues about areas in which concession may be given. Ya, mungkin ada area-area yang bisa maju mundur tadi. Oke lah, saya mundur, saya jadi 40, Anda kelompok Anda jadi 60. In which concession might be given. Itulah bernegosiasi. Perlu kebesaran hati untuk kedamaian bersama ke depan. Crisis is reached. Dan terakhir, ini dia agreement ya, teman-teman. Sangat mungkin if the parties agree to a settlement, this stage include working out of the final detail of agreement, justifying and reinforcing each other about the disability of agreement, and formalizing the agreement. Mungkin juga memformalkan, ditandatangani, matre, 10.000. Banyak tempat kan setelah bernegosiasi ada bermateri sehingga keputusannya mengikat. If the negotiation break down or not revive, the case goes to trial. Jika negosiasi tidak berjalan dengan baik, ini ya breakdown and not revive, mungkin penyelesaiannya bisa ke pengadilan kawan-kawan atau menggunakan mediasi, konsiliasi, arbitrasi dan lain sebagainya. Demikian teman-teman penjelasan singkat dari saya tentang apa itu negosiasi sebagai salah satu teknik penyelesaian konflik di luar pengadilan secara langsung, tidak melibatkan pihak ketiga. Kemudian juga kalau Anda jadi mediator, negosiator, pastikan ada prinsip-prinsip minimal 5 itu. Kemudian kita juga harus pastikan negosiasi itu efektif dengan kriteria tadi dan hindari negosiasi yang tidak efektif. Kemudian step pada umumnya bagaimana orang bernegosiasi satu kelompok dengan kelompok lainnya. Baik, silakan kawan-kawan kalau ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan meresponnya ya berdasarkan beberapa tahun di suatu tempat. Silakan. Silakan. Halo? Adakah? Tanya Pak Ustadz. Semisal di tempat saya itu kan namanya tempatnya itu di Adonara yang kayak perang-perang gitu loh Pak. Nah itu kadang-kadang itu negosiasi juga tidak bisa itu Pak. Di ituin. Itu gimana Pak? Kasusnya kasus apa Kamaran? Itu perselisihan tanah. Oh, perselisihan tanah. Oke. Kalau perselisihan tanah tidak bisa diselesaikan dengan negosiasi, satu tadi bisa lewat pengadilan kan? Dua, bisa menempuh cara lain dengan menghadirkan pihak ketiga, ahli pertanahan, mediasi. Oke.
Bisa juga menghadirkan pihak ketiga dan keputusannya tidak mengikat. Namanya konsiliasi. Bisa yang keempat, menghasilkan pihak ketiga, menghadirkan pihak ketiga dan keputusannya mengikat. Arbitrasi. Ada kan pengadilan arbitrasi internasional, ada tuh lembaga arbitrasi tuh. Sewaktu kita kehilangan kepulauan Sipadan sama apa itu di Kalimantan Utara itu dan menjadi milik Malaysia, itu lewat arbitrasi teman-teman. Lembaga arbitrasi internasional, bukan lewat perang. Bukan kuat-kuatan otot, tetapi lewat arbitrasi. Serahkan ke pihak ketiga yang membuat keputusan dan keputusannya mengikat. Nah, nanti kita ilustrasikan ya, apa perbedaannya kehadiran pihak ketiga di mediasi, di konsiliasi, dan di arbitrasi. Termasuk di pengadilan. Pihak ketiganya itu kayak mana perannya dan bagaimana keputusannya. Itu menarik ya untuk prodi ilmu hukum misalnya itu. Itu ya Kamran, jika negosiasi tidak berhasil, ya sebenarnya negosiasi itu akan berhasil kalau tadi itu ya klien need mau mundur sementara untuk maju ke depan, begitu. Itu ya Kamran. Tadi kan di poin terakhir, jika negosiasi breakdown and not revive, bisa goes to trial, bisa ke pengadilan. Atau another technique of conflict resolution. Tapi kalau berhasil dengan negosiasi, menandakan masyarakat itu luar biasa majunya karena mengedepankan kesepakatan bersama kan, yang saling menguntungkan tanpa perlu biaya menghadirkan orang ketiga loh. Menghadirkan ahli itu pakai duit kan, pakai pulus. Oke, pertanyaan lain? Adakah? Kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan. Tugasnya yang semalam dikumpulkan ya di grup ya, mungkin bisa diketik atau diketik tangan. Kalau tidak ada, marilah kita tutup perkuliahan kita pekan depan. Insya Allah pekan depan. Pertemuan selanjutnya kita akan diskusi tentang mediasi teman-teman ya. Bedanya dengan mediasi, singkat saja gitu teman-teman, baca singkat. Baik, marilah kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Syari tidak masuk? Iya Pak. Nggak ada ya. Syari itu ngasih oleh-oleh sama saya kemarin banyak sekali, Masya Allah. Saya bilang ini buat teman Anda bukan buat Bapak. Banyak sekali, batiknya bagus sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Selamat berpuasa ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.